Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa 14 Oktober, judulnya Ingat. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Dalam Yosua pasal 4, Allah meminta bangsa Israel untuk membangun sebuah tugu peringatan. Tujuan dari batu-batu ini adalah untuk menjadi sebuah tanda. Istilah Ibrani Od sering dikaitkan dengan kata keajaiban dan dapat merujuk pada tindakan ajaib yang dilakukan oleh Allah, seperti pelajaran kemarin. Seperti setiap tulah yang menimpa Mesir, Keluaran 7 ayat 3, Ulangan 4 ayat 34. Kata ini juga bisa berarti simbol atau tanda, sebagai tanda lahiriah dari realitas yang lebih dalam atau transenden, maha segalanya. Sebagai contoh, pelangi adalah tanda dari perjanjian. Kejadian 9 ayat 12 dan 13. Darah pada tiang pintu dan ambang pintu rumah Bani Israel juga disebut sebagai tanda. Keluaran 12 ayat 13. Dan yang paling penting, hari Sabat adalah tanda dari penciptaan dan hadirat Allah yang menguduskan. Keluaran 31 ayat 13 dan 17, Yehezkiel 20 ayat 12. Di sini, tanda tersebut berfungsi sebagai peringatan, mengingatkan setiap generasi berikutnya akan keajaiban dari peristiwa penyeberangan tersebut. Istilah peringatan zikaron berasal dari kata zakar, mengingat, yang menunjukkan lebih dari sekedar tindakan pasif untuk mengingat sesuatu. Kata ini menyiratkan sebuah ingatan yang diikuti dengan tindakan yang tepat. Ulangan 5 ayat 15, Ulangan 8 ayat 2. Pendirian tugu batu peringatan, Kejadian 28 ayat 18 sampai 22, dan upacara yang membuat orang jadi bertanya, Keluaran 12 ayat 26 dan 27, Ulangan 6 ayat 20 sampai 25, merupakan hal yang umum dalam kitab Perjanjian Lama. Daripada melakukan mujizat berulang-ulang, Allah menetapkan monumen yang membangkitkan ingatan akan tindakan-tindakan Allah yang agung dan mendorong jawaban-jawaban yang bermakna. Oleh karena itu, tanda itu harus ada selamanya, menyiratkan perlunya umat Tuhan secara kolektif mengingat mujizat Tuhan ini secara terus-menerus. Pertanyaan yang dapat timbul dari generasi mendatang sangat penting karena akan dirumuskan secara pribadi. Pertanyaannya, apa arti batu-batu ini bagimu? Setiap generasi baru harus memahami dan menghayati makna batu-batu ini bagi diri mereka sendiri secara pribadi. Iman kepada Tuhan yang membuat mujizat dapat dipertahankan hanya jika setiap generasi menemukan kembali arti penting dari tindakan-tindakan dahsyat Yahweh bagi diri mereka sendiri. Iman yang demikian akan membuat perbedaan besar antara dengan setia menghidupkan pengajaran Alkitabiah dengan hanya sekedar melakukan tradisi agama yang mati dari orang-orang yang masih hidup, tetapi telah kehilangan nilai dan semangat aslinya. Pada akhirnya, kita perlu menjadikan iman yang berdasarkan Alkitab sebagai iman kita sendiri. Tak seorang pun, khususnya para leluhur kita, yang dapat beriman untuk kita. Renungkan kembali kenangan pribadi dari perjalanan hidup kita dengan Tuhan yang membantu kita mengingat apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Yosua 4 ayat 23 dan 24. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan,
sampai kamu dapat menyeberang seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan Laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Ulangan pasal 28. Tuhan memberkati kita semua.